Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bagaimana hari ini keadaannya? Nah, walaupun kita di rumah saja, tapi bukan berarti kita tidak beraktivitas ya, teman-teman. Tetap olahraga dan jangan lupa makan-makan yang sehat supaya imunitas tubuh kita juga bagus. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Nah, kita akan belajar apa bahasa Sundanya? Kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan kata punten. Ya, mungkin teman-teman sudah sering sekali ya mendengar kata punten. Nah, dalam bahasa Sunda, punten itu artinya adalah permisi atau maaf gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu sering sekali digunakan dalam bahasa Sunda, makanya teman-teman harus tahu. Kemudian tugas dari pembelajaran hari ini itu adalah teman-teman nanti harus membaca kalimat-kalimat yang ada itu dari nomor 1 sampai 8. Teman-teman harus membaca dengan lantang, dengan jelas dan intonasinya yang tepat mengenai punten ini ya. Jadi makanya teman-teman silakan disimak baik-baik, didengarkan bagaimana cara Pak Idris membacakannya dan intonasinya seperti apa. Itu harus tepat ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah bisa, silahkan direkam atau teman-teman itu kirim melalui voice note WA ke Pak Idris ya. Nomor hiji atau nomor 1. Punten kapayunan. Punten kapayunan. Nah, punten artinya maaf atau permisi. Kapayunan itu artinya kedepanan atau agak depanan gitu ya. Kalau misalkan ada situasi nih, misalkan lagi orang bergerumul gitu ya, kemudian semuanya itu pada di belakang, itu teman-teman bisa pakai ini, punten Pak atau punten Kang kapayunan gitu ya, maaf Pak agak depanan gitu. Nomor 2, punten ngiring ngalangkung. Punten ngiring ngalangkung. Nah, punten itu artinya permisi tadi ya atau maaf. Ngiring ngalangkung itu numpang lewat ya, maaf numpang lewat gitu. Ini kalau misalkan dalam Sunda teman-teman itu adab-adaban penting sekali ya. Jadi etika kita kalau kita mau lewat gitu ya, tuh ada orang nih misalkan di jalan itu lagi ngobrol atau apa. Nah, kita bisa tuh gunakan ini, punten ngiring ngalangkung gitu ya, punten numpang lewat. Kemudian ketiga, punten Bu, abdi bade tumaros. Punten Bu, abdi bade tumaros. Maaf Bu, saya, abdi itu saya ya. Abdi mau bertanya gitu ya. Abdi itu saya ingin bertanya atau mau bertanya. Kemudian nomor 4, punten Pak, abdi bade wangsul ti payun. Punten Pak, abdi bade wangsul ti payun. Maaf Pak, saya mau pulang duluan. Maaf Pak, saya mau pulang duluan. Punten Pak, abdi bade wangsul ti payun. Nah, teman-teman intonasinya hati-hati ya. Kemudian nomor 5, punten Bu, abdi bade kapengker sakedep. Ya, ulangi lagi nomor 5, punten Bu, abdi bade kapengker sakedep. Ya, sakedap, maaf ya, bukan sakedep tapi sakedap. Ya, paling ulangi lagi nih nomor 5, punten Bu, abdi bade kapengker sakedap. Jadi artinya adalah maaf Bu atau permisi Bu, saya mau ke belakang sebentar gitu. Misalkan ada di ruang tamu nih, lagi ngobrol gitu ya, terus tiba-tiba kamu mau ini nih, mau ke belakang gitu ya, ada perlu mau ngambil air atau mau ke toilet atau apa. Nah, bisa nih pakai ini nih, punten Bu atau punten Pak, abdi bade kapengker sakedap gitu ya. Saya mau ke belakang sebentar gitu. Sakedap itu sebentar, teman-teman. Lanjut nomor 6. Punten Kang, abdi bade tumaros. Punten Kang, abdi bade tumaros. Dupi bumina Pak Deni palih mana. Ingat ini ada tanda-tanda tanya ya teman-teman. Jadi intonasinya juga harus bertanya gitu ya. Punten Kang, abdi bade tumaros. Dupi bumina Pak Deni palih mana. Gitu ya, ada tanda tanya di situ teman-teman. Artinya maaf Kang gitu. Kang itu panggilan untuk orang yang lebih muda ya. Maaf Kang, saya mau bertanya.
kalau rumahnya Pak Denny itu di mana gitu dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi ini kalau mau nyari alamat ya teman-teman, itu pakai bahasanya yang ini. Punten Kang, abdi bade tumaros. Bubina Pak Denny palih mana gitu ya. Rumahnya Pak Denny di mana gitu. Nomor 7. Punten Kang, calikna tekenging didinya. Punten Kang, calikna tekenging didinya. Bilih ngahalangan batur. Maaf Kang, duduknya tidak boleh di situ. Ya, bilih ngahalangan batur, takut nanti menghalangi orang lain gitu ya. Itu ini Pak ulangin lagi ya teman-teman cara bacanya ya. Punten Kang, calikna tekenging didinya. Ada koma di situ. Bilih ngahalangan batur. Maaf Kang, duduknya tidak boleh di situ. Takut atau nanti menghalangi orang lain gitu ya teman-teman. Nomor 8. Puntennya anu calikna dipengker supados ngaralih kapayun. Puntennya anu calikna dipengker supados ngaralih kapayun. Maaf ya atau permisi ya, yang duduknya di belakang silahkan pindah ke depan gitu ya. Jadi puntennya maaf ya, anu calikna dipengker yang duduknya di belakang supados ngaralih kapayun, silahkan pindah ke depan atau pindah ke depan gitu ya yang duduknya. Itu dia teman-teman, jadi cara bacanya jangan lupa ya, Pak ingetin lagi cara bacanya, intonasinya ya harus benar, lantang dan jelas. Silahkan direkam kemudian dikirim via voice note ke Pak Idris ya lewat WA. Oke. Sekali lagi ya, Pak Idris hanya ingin membacakan saja. Tadi kan artinya udah nih. Jadi untuk memperjelas lagi biar teman-teman tidak bingung ya, dari 1 sampai 8. 1. Punten kapayunan. Ya, punten kapayunan. 2. Punten ngiring ngalangkung. Punten ngiring ngalangkung. Tilu atau 3. Punten Bu, abdi bade tumaros. Punten Bu, abdi bade tumaros. 4. Punten Pak, abdi bade wangsul ti payun. Punten Pak, abdi bade wangsul ti payun. Nomor 5. Punten Bu, abdi bade kapengker sakedap. Punten Bu, abdi bade kapengker sakedap. Nomor 6. Punten Kang, abdi bade tumaros. Dupi bumina Pak Denny palih mana. Ingat ada tanda tanya ya. 7. Punten Kang, calikna tekeng idinya. Bilih ngahalangan batur. 8 terakhir. Puntennya anu calikna dipengker supados ngaralih ka payun. Nah teman-teman, itu dia 8 kalimat yang harus teman-teman baca dengan lantang dan jelas, juga intonasinya yang tepat ya dalam bahasa Indonesia. Silakan kalau misalkan teman-teman masih belum jelas, diulang-ulang lagi aja videonya, kemudian intonasinya bagaimana dan artinya juga tadi Pak Edi sudah artikan. Mudah-mudahan hari ini kita bertambah lagi nih vocabulary-nya ya mengenai bahasa Sunda. Bertambah 1 kata, 2 kata itu bagus ya, apalagi nambahnya banyak gitu ya teman-teman. Oke, Pak Idris tunggu tugasnya ya. Silahkan direkam kemudian kirim via voice note ke WA Pak Idris. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu bahasa Sunda untuk week 4 ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.